profilnya akan lebih beliau jabarkan lagi. Kemudian beliau juga sebagai dosen PNS gitu ya. Ya sama seperti Pak Dharma. Dan memang beliau sudah lama aktif di pariwisata. Jadi harapannya teman-teman dari Fakultas FEB nanti bisa mengambil ilmu ataupun pengalaman yang akan di-sharingkan oleh Baji, dan ya tentu ini menjadi bekal teman-teman nanti setelah lulus kan ya. Ini kebanyakan semester akhir kan ya, semester berapa? 8? Udah lulus. Oh udah lulus, udah mau yudisium wisuda ya. Mungkin kita nggak usah berlama-lama ya, langsung kita serahkan pada suhunya Baji. Waktu dan tempat kita silakan Mbak. Baik, terima kasih Mas Mustika ya, yang saya hormati dan saya banggakan Mas Dharma. Beliau guru saya juga, mentor saya juga. Dan selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak di sini biar tidak penutupi. Ya, terima kasih. Ini pertama kali masuk ke dua kali deh kemarin sore saya ke sini. Kampus yang luar biasa, kampus yang keren, banyak produk-produknya yang bukan hanya ada di Metro, bukan hanya di Lampung, tapi ternyata pergerakannya sudah sampai ke nasional, luar biasa. Ya, terima kasih sudah mengundang, khususnya kepada Mas Dharma yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa ketemu dengan teman-teman semua yang ada di sini. Bukan hanya ketemu teman-teman, ketemu dengan masyarakat di Metro, dan tadi ketemu dengan luar biasa dipayungi, bukan hanya emak-emaknya, tapi ternyata saya melihat bahwa payungi itu dalam tanda kutip menjadi kampus sosial. Ya, sepagi ini saya sudah dicekoki banyak hal, banyak pengalaman baru yang saya tidak mungkin dapatkan kalau saya hari ini tidak ada di Metro. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Dharma dan juga teman-teman di Fakultas Ekonomi ya, Bisnis Islam, ini luar biasa sekali. Ya, baik, dan temanya juga menarik. Tadi sudah disampaikan pemberdayaan masyarakat berbasis wisata. Ya, saya berani untuk datang dan berdiri di sini karena ada kata wisatanya. Kalau tidak ada kata wisatanya, saya nggak akan pernah mau kalau ngomong pemberdayaan di depan suhunya. Ya, ini gawat banget gitu. Jadi teman-teman, kalau ada yang mau save nomor WA dan sebagainya silahkan di-scan. Ya, siapa tahu silaturahmi kita berlanjut dan teman-teman ada di Jogja nanti siapa tahu ada yang lanjutin sekolah atau sekedar berwisata dan sebagainya bisa berkontak, nanti bisa bersharing informasi juga. Terima kasih, tadi sudah dikenalin juga, tadi sudah ditanyakan ada yang tahu Genpi nggak ya? Ada yang tahu Genpi nggak ya? Padahal kalau di searching Genpi lumayan banyak sekali artikelnya. Bahkan di page web Google itu sudah lebih dari 1000 artikel yang kita ada di halaman pertama Google membahas tentang wisata Indonesia. Sedikit sharing juga, kalau cek di Instagram itu sudah lebih dari 360.000 konten. Komunitas yang menyumbangkan sebanyak itu konten, saya pikir juga nggak banyak di Indonesia yang konsisten dari tahun ke tahun, dari rezim ke rezim itu juga jarang. Dan komunitas yang inklusif ya, terbuka untuk semua. Kami tidak membatasi bahwa ada yang boleh bergabung, ada yang boleh tidak bergabung, tidak ada. Silahkan saja selama masih tunduk dengan kode etik dari Genpi. Ya, saya sama seperti Kak Dharma, selain memberdayakan diri juga di komunitas, selain mengabdikan diri pada komunitas, saya juga sebagai dosen. Saat ini saya ada di Sekolah Tinggi Multimedia, satu kampusnya Kominfo yang ada di Yogyakarta, dan kami bergerak di bidang SDM dan juga digital. Ya, oke. Kesempatan saya untuk sekolah beberapa short course itu juga karena saya menjadi bagian dari komunitas. Oke, ada yang pengen dapat opportunity short course atau beasiswa lanjutan nggak? Ada. Saya pengen nanya dulu nih, ada nggak? Wow. Udah sarapan belum sih? Oh my god. Tapi tidak mengurangi semangat dong ya. Kadar lemaknya masih ada gitu. Oke. Salah satu kunci untuk mendapatkan beasiswa hari ini adalah social activity. Tanpa adanya social activity di CV Anda, lamaran CV kita itu
hanya akan dipinggirkan. Karena mereka butuh itu sebagai satu sustainability atau keberlanjutan dari program yang akan mereka lakukan. Ya, saya dulu lolos ke Griffith University itu karena ada social activity bersama komunitas. Jadi teman-teman, kalau nanti ada yang mau ngambil beasiswa apapun termasuk LPDP dan sebagainya, kata kuncinya sebetulnya adalah social activity dan keberlanjutan. Programnya mau ngapain? Gitu. Ya, pariwisata bagi saya menarik. Mungkin seperti halnya Mas Dharma, pemberdayaan sudah menjadi jiwa. Ya, kalau bagi saya pariwisata juga sudah menjadi jiwa. Meskipun awalnya ini sebuah satu hal yang menurut saya accidental. Kita boleh kok punya cita-cita A, B, C dan sebagainya, tapi nanti fakta juga yang akan menjadi jawabannya. Pendewasaan, proses dan sebagainya itu sebenarnya ada di proses kita. Kita punya cita-cita A, tapi untuk menuju ke sana mungkin harus berliku, harus ketemu ini dan itu. Nah itulah saya ketemu pariwisata. Ketika saya pindah ke Lombok dan ternyata ketika saya ada di satu daerah yang pariwisatanya menjadi program utama, ketika kita tidak bicara itu, kita ternyata tidak bisa memberikan impact secara sosial, secara mendalam. Jadi salah satunya pemberdayaan dilakukan waktu itu adalah dengan pariwisata. Stay connected, boleh follow, boleh enggak juga sih. Oke, di Mbak J. Nah jadi oke. Aturan main nih. Hari ini teman-teman waktunya nggak panjang sebetulnya, sekitar 2 jam saja. Jadi saya mohon keikhlasannya hari ini untuk kita meluangkan waktu secara bersama-sama. Siapa tahu nanti ada ilmu yang bisa diaplikasikan, yang bisa digunakan. Yang kedua adalah fokus dulu, yang ketiga konsentrasi, dan yang keempat adalah gembira. Tanpa satu kesenangan, tanpa satu kegembiraan, kita juga susah akan menerima hal baru. Nomor 1 dan nomor 4 itu kunci sebetulnya. Ya, kalau tanpa ikhlas, oke. Ada yang merasa terpaksa nggak hari ini hadir? Di hari ke-7 lagi, ya kan? Hari ke-7. Jadi tantangannya itu, hari ke-7 tantangannya adalah kemarin narsumnya udah sangat luar biasa, hampir energinya mungkin sudah habis ya, sudah hampir habis, apalagi minggu lagi. Ya, ada yang harus ngagetin, jalan-jalan, pacaran, harus ke kampus ya. Tapi percayalah bahwa ini bukan satu kebetulan sebetulnya, dan semoga nanti memang ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Oke. Saya pengen kenalin dulu komunitas saya. Dari membernya yang jumlah 23.000, 23.000 membernya, tapi untuk mencari orang-orang dengan kualitas seperti beliau ini, itu tidak mudah. 23.000 itu yang mau berproses dari awal sampai mereka pada level sebagai pemberdaya sosial, sebagai aktivis-aktivis sosial, itu juga tidak banyak. Karena kebanyakan orang gagal bukan dalam kebanyakan orang gagal dalam prosesnya, dan kegagalan itu adalah melawan egonya. Saya bisa hadir di sini karena apa? Jujur karena Genpi. 7 tahun saya ada di Genpi dari tahun 2016, bahkan membuat prototipe awalnya. Tantangannya tidak mudah. Mas Dharma punya tantangan tersendiri dengan payunginya misalkan. Saya punya tantangan dengan Genpi. 0 rupiah waktu itu harus memenangkan Lombok dalam World Halal Tourism Award. Tidak ada dukungan biaya, tapi harus punya kegiatan. Itu luar biasa. Yang saya lakukan waktu itu adalah membuat desain baliho. Saya pergi ke toko bangunan yang punya baliho besar-besar. Pak, boleh nggak CSR cetakan saya pasang di situ 2 bulan saja untuk ngajak masyarakat untuk memenangkan daerahnya sendiri. Dan akhirnya waktu itu berbekal 13 baliho. 13 baliho, pinjaman mobil dinas dan lain-lain, kami go to school, kami bikin kegiatan-kegiatan CIMO, dan akhirnya menang. Baru Genpi itu diakui loh, boleh untuk jadi komunitas dan melakukan kerjasama. Tidak ada yang fasilitasi itu mulai dari diberikan hibah, diberikan ini, tidak ada. Mereka akan memulai, mereka akan memilih orang-orang yang mereka dorong dan sebagainya itu pada tahap pengembangan. Ketika kita mulai dari 0, maka effort yang harus kita keluarkan adalah dari diri kita. Orang mau membantu itu kalau kita
sendiri sudah mau berusaha. Nah itu kunci sampai hari ini Genpi masih ada. Karena ada orang-orang kayak Mas Dharma, Mas Wahid, Mas Mustika, yang mereka tidak mau mencari sesuatu dulu di komunitas ini, tapi mereka lebih melihat bagaimana peluang ini pada masa yang akan datang. Mereka bisa berkembang lewat komunitas-komunitas ini seperti apa. Nah itu kenapa Genpi ada sampai hari ini. Ini sekedar kenalan. Nah, teman-teman boleh lihat di Genpi Indonesia kalau di Instagramnya, tapi kalau website di genpi.id. Nah ini beberapa kita mulai dari inkubasi betul komunitas ini, akhirnya diterima oleh masyarakat lokal, dan secara tanpa sengaja kami menawarkan konsep ini waktu itu ke Kementerian Pariwisata. Butuh waktu 6 bulan untuk meyakinkan waktu itu Pak Arif Yahya dengan 3 kali revisi. Yaitu, saya tidak menyangka kalau ini bakal bertahan sepanjang ini juga, tapi ternyata ini dikopi di 10 provinsi waktu itu. Dan hari ini kami sudah ada di 35 provinsi. Ya. Jangan lupa loh ya, Indonesia 38, bukan 34 lagi. Papua sekarang sudah jadi 5 provinsi, bukan 2 provinsi lagi. Gitu. Nah, kita ada di 35 provinsi. Saya tidak tertarik untuk menambah jumlah manusianya, tetapi saya jauh lebih tertarik sekarang untuk meningkatkan kapasitas orang-orang yang ada di dalamnya. Ya, quality dan quantity, tapi kualitas dan kuantitas ketika mereka digabungkan itu akan menjadi sesuatu yang besar. Tapi prioritas kami sekarang lebih pada bagaimana memberdayakan di internal dulu. Kalau orang mau gabung, kami sangat terbuka. Ya, enaknya punya teman di 35 provinsi, mau kemana-mana aman dan nyaman tentu ya, karena kita punya teman gitu. Oke, perjalanan sendiri itu udah kayak tantangan, sudah tidak ada masalah gitu, karena adanya banyak teman. Dan ingat, kata kunci kedua selain social activity yang disukai para pemberi program dan juga beasiswa, atau nanti teman-teman ketika kerja pasti akan ditanya tentang network. Seberapa kuat jaringan Anda? Itu harganya sangat luar biasa bagi kantor-kantor yang akan menerima kita bekerja, bagi lembaga yang akan memberikan kita fasilitas apapun. Tanpa network mereka juga nggak akan. Ya, salah satu beasiswa yang saya dapetin itu hampir setiap tahun diundang dinner oleh kedutaan Australia Embassy. Itu kenapa? Karena mereka melihat bahwa orang-orang ini punya network. Iya. Dan siapapun itu, lembaga apapun itu akan menghargai kita karena network yang kita miliki. Dari Payungi, Mas Dharma punya network yang mungkin kalau diuangkan nggak ada harganya ya Mas ya. Mohon maaf, nggak ada batasan harganya. Itu tidak bisa dinilai dengan material. Nah, ini contoh bahwa ternyata gabung komunitas itu penting. Ada yang punya passion di pariwisata, ada yang punya passion terhadap misalkan kesehatan, ada yang punya passion terhadap UMKM dan sebagainya. Silahkan bergabung, minimal punya satu komunitas di mana Anda mengabdikan diri, di mana Anda itu punya social enterprise di situ, punya network, dan itu yang akan membawa Anda ke atas. Tetapi banyak orang itu jatuh ketika dia menuju ke puncak. Ya, tidak semua orang bisa sampai ke puncaknya ini. Kalau ibaratnya naik gunung, banyak orang gugurnya adalah pada satu perjalanan. Nah itu yang mengakibatkan, dan alhamdulillah yang hari ini ada di IIF Metro. Kalau mungkin saya dulu nggak mau bikin proposal, saya nggak mau nyari baliho, tidak akan ada lahir Genpi, dan saya tidak akan kenal dengan Mas Dharma. Perjalanan ini yang tidak bisa dikalkulasi dengan apapun sebetulnya. Jadi jangan berharap, jangan dipikir bahwa hari ini di sini itu saya nggak akan dapat apa-apa. Kalau Anda cerdas, yang Anda di depan Anda ini jaringannya sudah luar biasa. Silahkan berkonsultasi, misalkan punya program. Ya, dengan Genpi teman-teman sebetulnya boleh juga kok kalau mau menggunakan jaringannya ini. Tidak kurang dari 100 rekomendasi itu hampir setiap tahun saya tanda tanganin. Hanya untuk apa? Mau melamar beasiswa.
Ya, teman-teman punya jaringan sosial enggak? Oke, mereka mau pakai Genpi, tapi kalau dia aktif, dia tercatat sebagai member, dia pernah minimal mengikuti 5 kegiatan, saya mengeluarkan surat rekomendasi itu. Itu contohnya. Betapa berharganya aktivitas sosial, betapa berharganya network itu, ternyata seperti itu. Oke, ini sekedar gambaran aja, teman-teman nanti silahkan di follow. Termasuk Genpi Lampung. Nah ini ketuanya ada di sini dan menggunakan kaos Genpi Lampung ya, keren. Oke, ini media kami, boleh di-follow juga. Oke, kenapa bicara pariwisata? Pemberdayaan kenapa harus bicara pariwisata sih? Kenapa harus bicara pariwisata? Ada beberapa alasan sebenarnya. Orang itu kalau mau bikin gedung di dalam hutan tentu tidak bisa, nggak boleh. Langsung diteriakin sama aktivis-aktivis kehutanan, aktivis lingkungan. Tetapi kalau kita berjalan dengan berbagai story, lalu menjual paket wisata saja, kira-kira hutan bisa jadi wisata atau tidak? Bisa kan? Ya. Laut itu bisa dijual bukan hanya suasananya, tapi bawah laut pun itu bagian dari pariwisata. Dan pariwisata bisa menjadi harapan bagi Indonesia. Lalu ini kata mereka, ya CEO komitmen kita Pak Jokowi itu mengatakan bahwa I define tourism as the leading sector economic development. Dulu sebelum Pak Jokowi, pariwisata itu tidak masuk 10 program utama dari Indonesia. Tapi di pemerintahan beliau, itu pariwisata ada di nomor 5. Bahkan 10 tahun lagi diharapkan akan menjadi nomor 2, mengalahkan beberapa sektor yang lain. Kenapa? Ada 13 juta orang ada di pariwisata, 13 juta belum sama UMKM. Kalau yang tercatat resmi, Parekraf, pariwisata dan ekonomi kreatif itu ada 23 juta orang Indonesia. 23 juta itu kalau seandainya kepala keluarga yang ada di dalamnya, dia menanggung istri dan 2 anak saja, itu sudah hampir 100 juta orang Indonesia sebetulnya ekonominya bergantung pada kegiatan wisata. Dan bisa dibayangkan ketika saya datang ke Lampung, tentu ini bisa dikatakan sebagai perjalanan wisata. Sudah berapa sektor yang tergerak karena wisata? Transportasi misalkan, orang berwisata pasti membutuhkan transportasi, beli tiket, bus, pesawat dan sebagainya. Lalu begitu sampai di satu titik lokasi mereka butuh akomodasi, hotel, homestay, apartemen dan lain-lain. Dan keren, di Metro ternyata ada homestay sekelas hotel. Iya, ini keren sekali. Boleh dipromokan ya Mas ya? Boleh. Itu keren banget. Kemarin sebelum kesini saya jujur sempat mau nyari hotel gitu, apa di Metro ada enggak? Ternyata paling tingginya adalah bintang 3, tapi kualitas homestay-nya bintang 4. Keren, asli bener. Ya, saya benar-benar melihat dari lantai yang bersih, lalu bednya, bantalnya, kamar mandinya, layanannya itu hampir mirip hotel bintang 4. Jadi keren sebenarnya. Dan itu saya belum menemukan di beberapa platform. Nah bisa kalau masuk saya yakin bahwa orang lebih suka di homestay daripada di hotel. Nah itu contoh kenapa harus bicara wisata. Dan ternyata pariwisata itu adalah sektor yang paling cepat kalau mau bicara tentang kesejahteraan di Indonesia. Bicara tentang kesejahteraan berarti bicara tentang ekonomi. Dan ekonomi, ketika bicara tentang ekonomi tidak bisa lepas dari yang namanya pemberdayaan. Ya, Payungi itu sudah menjadi mercusuar, bukan hanya untuk Metro, bukan hanya untuk Lampung. Tapi saya melihat banyak orang yang datang dari luar Lampung, belajar banyak hal dari satu pergerakan yang ada di sini. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau nongkrong sehari saja di situ, itu banyak yang bisa dipelajari sebetulnya. Ya, laboratoriumnya sudah ada, ruang belajarnya sudah ada, tinggal kemauannya ada atau enggak. Jangan ke sana cuma nyari sepol, ya. Jangan ke sana cuma mau nyari dawet atau gudeg, tapi tolong dilihat prosesnya. Bisa sampai pada titik itu apa yang dilakukan oleh Pak Dharma dan teman-teman di sana. Itu. Oke, itu. Ini bicara tentang pariwisata. Dan Lampung hutannya luar biasa.
Ya, Lampung, apa yang tidak ada di Lampung? Coba sampaikan. Alamnya luar biasa. Bicara akses, harusnya di sini lebih mudah daripada Bali. Ya, bahkan kemarin sempat ngobrol dengan salah satu tamunya Pak Dharma juga. Sebelum COVID itu ada angka kunjungan ke Lampung melebihi angka kunjungan ke Bali. Berarti di sini bahwa pemberdayaan berbasis pariwisata harusnya menjanjikan sebagai masa depan di Lampung. Ya. Mau bicara ekonomi dan pariwisata itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Madu saja itu sebenarnya gerakan ekonomi madu. Tadi saya melihat ada jualan madu dan sebagainya. Tetapi madu itu juga bisa diolah dari pariwisata. Kalau kita belajar teman-teman yang ada di beberapa daerah, jualan apa namanya, durian itu satunya paling 50.000, paling mahal 100.000 ya. Tetapi kalau itu dibungkus dengan pariwisata, orang harus diajak jalan dari tempat parkiran menuju ke kebun durian, pakai guide misalkan 50.000, diceritakan terus sebagainya. Oke, Bu mau makan durian fresh from the trees, dari pohonnya, meskipun sebenarnya udah ditali tapi jatuh, belum jatuh ke tanah. Orang diambilkan, orang naik mengambil durian itu, lalu orang makan durian di toko sama di bawah pohonnya, itu beda. Dari segi ekonomi kalau dijual di sana tadi maksimal adalah 100.000. Tetapi kalau orang di bawah makan durian di bawah pohonnya, kursinya dari bambu misalkan, di situ ada atraksi naik ngambil duriannya, itu pasti bisa lebih di atas 250.000. Sebenarnya pariwisata itu adalah mengubah sesuatu, dan kuncinya ada di mana? Ada di storytelling dan sebagainya. Dan untuk membuat yang seperti itu butuh pemberdayaan. Yang seharusnya yang bisa meningkatkan daya ekonomi itu adalah teman-teman Fakultas Ekonomi Bisnis nih. Harus berpikir orientasinya bisnis nggak? Kalau bisa mendapatkan 250.000, kenapa harus puas dengan yang 100.000? Ini kita hanya ngomong soal durian. Bagaimana durian dikawinkan dengan pariwisata, ternyata bisa meningkatkan yang namanya ekonomi dan bisnis. Oke, itu contoh-contoh yang sangat real dan bisa dilakukan. Dan orang pariwisata itu berpikirnya seperti itu, berpikir logisnya. Jadi harapan saya bahwa lulusan-lulusan ini ada nggak sih yang pengen jadi pemberdayaan masyarakat? Ada nggak yang pengen jadi social empowerment gitu? Apalagi perempuan ya, itu kesempatannya jauh lebih terbuka sebetulnya kalau mau masuk ke wilayah-wilayah yang social empowerment. Oke itu. Oke, ini saya ambil dari IG-nya Bang Yopi. Ya, ini salah satu contoh dan ini semuanya ada di Lampung. Pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Jangan dikira yang tengah ini murah ya teman-teman ya. Ya, jangan dikira bahwa makan begini itu murah, tidak. Nah, ini contoh bagaimana pariwisata memberdayakan masyarakat. Oke, tidak merusak hutan. Orang hanya diajak untuk menyusuri hutan saja. Jual paketnya mahal ternyata. Saya cari paket-paket di Traveloka, di Booking.com tentang susur hutan di Lampung. Itu minimal 600.000 satu malam kan. Itu yang paket biasa. Paket yang cukup menariknya adalah 1,2. Kalau menemukan gajah, paket yang paling murah 1,5 sampai 3 juta. Bayangkan satu gangnya itu membawa 10 orang. Berarti dalam weekend Sabtu Minggu dia sudah ngantongin duitnya berapa? 10 kali 1,5 minimal 15 juta. Pekerjaan apa yang menjanjikan segitu? Ya, 2 hari lah ya. Kalau kita lihat selama 4 minggu, pekerjaan apa yang menjanjikan uang sebanyak itu? Nah itu contoh, dan mereka tidak merusak lingkungan. Bahkan mereka pemberdayaan di pariwisata itu, mereka sudah mulai memisahkan sampah. Orang mau naik gunung itu sekarang udah dihitung, kamu bawa Indominya berapa bungkus? Ya, contohnya di Rinjani. Ya, kebetulan saya 6 tahun di Lombok.
Dulu 2017 itu viral karena sampah. Kalau Lampung viral karena jalan ya. Kalau kami itu viral karena sampah di gunung. Nah, akhirnya yang viral itu memang ditangkap sebagai peluang. Naik Rinjani itu bayarnya 150.000 satu orang, tiket ke Taman Nasional. Orang bawa 3 bungkus Indomie, kalau pulangnya tidak ada 3 bungkus yang dia bawa, dendanya melebihi tiketnya. Nah, orang Indonesia itu harus seperti itu kadang. Jadi kita ada aturan pun, aturan itu bukan dibuat untuk memudahkan, tapi untuk dilanggar kadang kan. Nah, jadi dalam beberapa kasus itu memang butuh pemaksaan. Sekarang wisata hutan itu orang sudah dihitung. Kamu mau camping ke hutan bawa berapa Indomie, bawa berapa kopi? Oke, 3. Kalau pulangnya nanti tidak ada 3 bungkus, maka dendanya jauh lebih mahal daripada tiket masuk. Oke, ini contoh. Salah satu pemberdayaan yang sangat bisa dilakukan itu adalah menjual dengan apa adanya, tetapi dengan storytelling yang kuat. Pagi ini saya udah kuliah 16 SKS dengan tamu beliau, Pak Eko, tentang storytelling. Dan storytelling dengan pariwisata itu sangat dekat. Kalau kita melihat bahwa gudeg yang ada di Payungi itu hanya sebagai makanan, value-nya tidak seberapa. Tetapi gudeg itu bisa mempunyai value yang luar biasa karena contohnya itu adalah ada pergerakan sosial dari para emak-emak. Dibikinnya 3 hari. Ya, 3 hari orang mulai buka menyiapkan gudeg itu dari jam 3. Maka harga yang 15.000 itu tidak ada apa-apanya dengan apa? Value yang Anda dapatkan dengan makan gudeg. Nah, itu contohnya. Jadi ini adalah contoh-contoh pemberdayaan yang berbasis pariwisata yang sangat bisa dilakukan. Ya. Tertarik nggak sih untuk bikin satu peluang pemberdayaan yang pada akhirnya itu membuat lapangan kerja? Kira-kira tertarik nggak? Tertarik ya? Tertarik ya? Iya. Karena saya yakin juga kalau kerja itu gitu-gitu aja kok. Tapi memang harus punya aktivitas, dan aktivitas sosial itu begitu menjanjikan. Selain memberikan kepuasan, kebahagiaan, dan juga kegembiraan, value yang kalian dapatkan itu nanti tidak terukur. Yang kita dapatkan dengan membuang waktu kita duduk di sini hari ini dan sebagainya, itu nanti jadi sesuatu yang tidak bisa diukur dengan materi. Nah itu, ini contoh pariwisata berbasis pemberdayaan pada masyarakat. Kalau ini teori ya usah saya bahas, tapi silakan. Pada intinya ada 2 kata kunci kan, community dan development. Dan yang perlu digarisbawahi adalah menjadikan mereka mempunyai daya, menjadikan sesuatu menjadi lebih baik. Itu butuh proses. Kalau Anda berani bertahan pada prosesnya, maka keberhasilan itu ada. Kita tahu bahwa banyak orang merasa gagal di proses, bosan, terus tidak mendapatkan hasil secara instan dan sebagainya. Nah itu, kalau Anda berani bersabar, berani untuk bertahan, kesempatan itu tidak dimiliki oleh banyak orang. Jadi ketahuilah bahwa tidak ada yang mudah di sini, tetapi yang bisa sampai summit tadi itu adalah tidak lebih dari 10%. Jadi silahkan, jangan mudah putus asa. Jadi motivasi diri. Kenapa sih kuliah? Kenapa harus ada di sini? Jangan-jangan semuanya datang karena takut sama Pak Dharma? Enggak kan? Ya. Jadi motivasi itu penting dan itu jadi modal. Yang membedakan kadang orang Pak Dharma dengan yang bukan Pak Dharma itu adalah motivasinya. Dan motivasi perlu diluluskan bahwa kita jangan cepat puas. Jangan cepat puas, jangan cepat ingin mendapatkan. Kalau bicara tentang wisata dan juga pemberdayaan, uang promosinya aja butuh waktu lama. Payungi bisa seperti ini berapa tahun Pak Dharma? 5 tahun. Genpi bisa sebesar itu butuh waktu 6 tahun, 7 tahun. Jadi bayangkan, tetapi kalau saya Pak Dharma hanya menjadi dosen-dosen yang biasa-biasa saja, ya kita tidak akan pernah punya nilai lebih. Dan value yang lebih itu didapatkan melalui proses yang panjang. Payungi 5 tahun, Genpi 7 tahun misalkan. Anda sudah bisa bayangkan belum 5 tahun yang akan datang jadi apa?
dari hari ini. Dimulai dari ini. Oke, saya mau ada di level apa 5 tahun yang akan datang. Dengan seperti itu Anda jadi tahu saya harus ngapain. Saya harus ngapain gitu. Memang sih doa ibu juga saktinya luar biasa. Kami juga tanpa doa orang tua juga mungkin nggak akan semudah ini perjuangannya. Tetapi kuncinya ada di diri Anda sebetulnya. Jadi ini adalah frameworknya teman-teman. Kalau bicara tentang community development nanti juga banyak sekali. Nah ini kalau untuk kami di media sosial, kami di komunitas seperti ini sih. Oke, SDGs jadi materi kuliah Pak? Community ya saya. Di kuliah belum? Di kuliah belum masuk ya SDGs. Nah, jadi teman-teman banyak sekali. Dan ini juga kontroversial sebetulnya SDGs gitu. Karena kita juga melihat bahwa pendekatan inilah yang memang kadang dipakai untuk kalau kita mau melakukan pemberdayaan masyarakat. Ya, Pak Dharma, kunci 120 BUMN di Indonesia untuk melakukan pemberdayaan tahun ini ternyata hanya ada beberapa. Pendidikan, terus UMKM, dan juga kesehatan. Di luar itu proposal kita hanya akan disingkirkan. Jadi teman-teman, ini paduan pemerintah. Ketika kita mau membuat satu pergerakan, kita kan butuh kolaborator, betul nggak? Kita kan seberapa sih kekuatan kita? Oh, kami aja kekuatannya juga kecil. Tanpa kolaborator itu susah. Nah, kolaborator kita itu masih berpegang pada ini. Meskipun sebenarnya ini juga boleh dibuka dikit ya sih. Ini juga tidak lepas dari pemikirannya World Bank. Dan World Bank itu ya kita tahu lah, mereka memberikan manfaat. Tetapi mereka juga take advantage-nya terlalu besar dari Indonesia. Tetapi internasional itu menggunakan ini. Jadi kalau mau bikin program itu tidak bisa lepas dari ini. Mungkin jelasin tambahin dari MDGs dulu, Mbak. Oke. MDGs itu gimana gitu? Iya. Oke, jadi harusnya di ekonomi bisnis ini sudah bukan hal yang baru. Di PSD kita bahas. Oke. Di PSD itu apa? Pusat Studi Desa kemarin. Oh, Pusat Studi Desa. Oke. Ya, Millennium Development Goals. Ya, MDGs. Dan itu nanti dicapainya menggunakan ini. Bappenas Indonesia, Bapeda seluruh Indonesia itu bicaranya tentang ini. Jadi kalau nanti teman-teman di FEB ini menggunakan pendekatan, ya paling tidak mau berkonsentrasi di mana. Nah ini contoh saja sebetulnya. Dan untuk melakukan pemberdayaan itu butuh kolaborator. Kolaborator itu bisa datang dari manapun. Masyarakat jangan dilihat sebagai objek. Kegagalan pemberdayaan itu biasanya adalah menganggap bahwa kita sebagai guru, menganggap kita sebagai kekuatan yang memberdayakan mereka. Sebetulnya keberhasilan kita adalah ketika kita bisa menimbulkan kekuatan mereka untuk bangkit. Emak-emak itu bisa bangun jam 3, atau bahkan tadi ada penjual gedung yang tidak tidurnya nanti setelah jam 12. Itu berarti bahwa keberhasilan itu ada karena melihat mereka bukan sebagai objek tapi subjek. Kegagalan program-program baik itu pemerintah dan sebagainya itu adalah menganggap mereka sebagai objek. Kalau objek itu ini tidak lebih dari sekedar benda. Ini objek. Tetapi kita tidak boleh melihat masyarakat itu sebagai objek. Mereka yang akan bergerak nantinya. Oke. Bicara tentang SDGs di mana? Di pemberdayaan pariwisata. Desa wisata itu sebenarnya di cluster jadi 3, yang basic, yang intermediate, sama mandiri. Jadi tidak boleh desa wisata itu didampingi lebih dari 3 tahun kalau secara teori. Tetapi yang ada adalah yang dibantu yang itu saja dan sebagainya. Nah Mas Wahid, teman-teman Genpi Lampung, nanti kalau turun ke desa wisata tidak boleh lebih dari 3 tahun ya Mas. Kalau 3 tahun mereka tidak bisa mandiri, silahkan cari yang lain. Karena ada proses untuk itu. Dan yang namanya pemberdayaan itu, nah kalau 3 tahun nggak selesai, berarti itu masih dianggap sebagai objek, bukan lagi subjek. Nah itu. Ini adalah beberapa isu. Isu di SDGs itu banyak banget. Oke. Isu lingkungan, isu sampah dan lain-lain. Seperti yang tadi disampaikan Mas Dharma. Sekelompok komunitas bersih-bersih pantai itu sebenarnya apa ya, kekuatan
media sosial yang memang dimanfaatkan untuk satu pergerakan. Ya, itu. Dulu ada dan masih populer sampai hari ini, kita bisa. Kita bisa. Timi. Ya, yang seperti itu contohnya. Jadi bagaimana kemajuan teknologi itu mampu memfasilitasi kita dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Payung bisa sebesar itu juga ada kolaborasi yang dilakukan. Contohnya dengan komunitas, kolaborasi dengan kemajuan teknologi dan sebagainya. Jadi teman-teman, ini bagian dari SDGs yang 17 ini adalah tema-tema sebetulnya. Kalau mau melakukan gerakan-gerakan itu silahkan dipilih. Lalu nanti bicara lagi kebutuhan masyarakat. Nah, kalau di FEBI pasti ada tentang pembahasan social mapping ya Mas ya. Nah, social mapping, oke. Antropologi sosial misalkan, etnografi. Teman-teman kemarin ada KKN enggak? Ada. Berapa lama di desa? 40 hari. Oh, tematik berarti ya? 40 hari. Bisa jadi dalam 40 hari itu fakta belum didapatkan loh. Ya enggak? Ya. Pemberdayaan tidak ada yang instan. KKN itu sebagai pintu masuk pemberdayaan. Tanya Mas Wahid itu, ketika turun ke warga, nongkrong sekali dua kali dengan nanti yang sudah pernah ngopi berkali-kali atau kita live in nginap di situ, informasi yang mereka dapat, yang mereka berikan itu masih berbeda. Nah, pemberdayaan biasanya diawali dengan social mapping dulu. Ada kebutuhan, ada sesuatu yang harus dirubah di sana, ada sesuatu yang perlu ditingkatkan di sana. Jadi dimulai dari social mapping dulu. Dan teman-teman mahasiswa kadang dalam melakukan social mapping pun ada kegagalan-kegagalan. Karena apa? Mereka tidak cermat. Ya, kalau bahasa komunikasi biasanya gini, belum tentu apa yang disampaikan itu sesuai. Kadang kita justru menangkap itu dari gestur mereka, dari bahasa-bahasa nonverbal, dan bahkan kalau melakukan wawancara pun pagi, siang, sore, jawabannya bisa berbeda. Karena apa? Butuh ekosistem yang berbeda, butuh sesuatu yang berbeda. Ngobrol orang yang lagi santai dengan orang yang sedang terburu-buru dalam memberikan informasi juga berbeda. Orang yang sudah kenal dekat mungkin dia akan lebih terbuka. Meskipun kadang ada kata-kata off the record ya. Mereka tidak mau bahwa mereka diketahui sebagai pemberi informasi. Nah, itu. Jadi dan saya yakin teman-teman sudah semuanya turun ke masyarakat, jadinya sudah tidak tahu, sudah tidak asing lah. Jadi sudah tahu lah gitu. Nah, bicara tentang pemberdayaan, biasanya memang ada yang dulu sempat ada program bahwa Indonesia pembangunan dimulai dari desa. Makanya muncul yang namanya dana desa. Tapi dana desa, saya nggak tahu kalau di Metro, saya tidak tahu kalau di Lampung. Kalau di tempat saya itu habis buat saluran irigasi Mas. Tidak diperhatikan SDM-nya. Ya, uang 1 miliar itu ya, 1 miliar yang dipotong pajak dan sebagainya. Kalau jadi jalan, corblok misalkan, itu hanya akan jadi berapa meter sih? Tetapi bayangkan bahwa ketika itu hadir di barengi dengan pemberdayaan, apa? Yang perlu dirubah sebenarnya jalannya atau mindsetnya sih? Semuanya perlu dirubah, tetapi kalau ininya tidak pernah dirubah, ininya tidak pernah di-upgrade, ya teman-teman, handphone aja butuh upgrade, sistem Android juga butuh upgrade, apalagi otaknya manusia. Jadi kita kadang ketemu orang baru itu kayak upgrade ilmu. Ya, kayak upgrade ilmu. Datang di satu perjalanan, datang di satu forum ke forum yang lain, itu adalah kemampuan kita untuk upgrade ilmu. Dan itu menjadi bekal ketika kita mau melakukan pemberdayaan. Berarti kita dulu nih harus dibekali. Kita dulu harus dibekali kan? Iya. Tapi memang learning itu adalah long life process, tidak akan pernah berhenti. Dan meskipun kita sudah berani turun ke masyarakat, berani untuk melakukan pemberdayaan sosial, itu juga harus terus mengupgrade keilmuan kita. Ada yang merasa cukup dengan wah nilai saya sudah A kok, saya sudah kumlot dan sebagainya. Ya. Tetapi banyak wawancara kerja itu hanya sebagai syarat administratif belaka. Kebanyakan orang jatuhnya ada di mana?
diwawancara, wah ketika ternyata cuma hebat di kelas doang, tidak ada pengalaman selanjutnya, batal. Saya nggak suka yang seperti ini. Bahkan wawancara kerja sekarang sudah banyak yang menanyakan, kamu bisa apa? Nah, Anda tidak dilihat, oke lah, mereka melamar itu menggunakan ijazah dan sebagainya. Tapi begitu ketemu dengan para interviewer, kamu apa yang sudah pernah kamu capai? Aktivitasmu apa? Dan sebagainya. Pertanyaannya seperti itu. Nanti jangan kaget. Ketika teman-teman mau melamar di BUMN, mau di mana, mau di itu, yang pertanyaannya udah model seperti itu. Jadi kalau selama ini waktunya habis di kelas untuk mengejar IPK yang tinggi dan kumlot tanpa yang lain, aduh, kita sudah rugi sebetulnya. Jadi silahkan join, silahkan melakukan berbagai pergerakan, baik itu yang sifatnya mikro ataupun join kemana, itu saya rasa itu akan memberikan satu hal yang signifikan di Anda semua. Oke, ya. Sekarang dikti, ijazahnya tetap dikti toh Mas? Di bawah Kemenak. Di bawah Kemenak? Oke. Mereka sudah mewajibkan yang namanya ijazah pendamping. Iya. Nah, itu saya nggak tahu, tapi pasti juga sudah diaplikasikan dimanapun sih. Jadi tanpa itu kita hanya menjadi sebuah lembaran kertas pengakuan, tapi kalau pengakuan itu tidak ada karya, ya sudah. Jadi seperti itu. Ini konsep-konsep untuk membangun destinasi wisata sih. Kalau materinya tentang pemberdayaan wisata, jadi teman-teman bisa melihat bahwa dalam pemberdayaan wisata pun ada prosesnya. Bagaimana membuat destinasi itu layak untuk dijual dan sebagainya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah menyadari kalau pemberdayaan itu butuh roadmap. Seperti halnya membuat destinasi ini kan roadmap. Membuat sesuatu berubah untuk menjadi lebih baik itu punya roadmap. Jadi menangnya akademisi, teman-teman yang sudah kenyang di kampus ini, ketika turun dalam membuat satu rencana dengan masyarakat, harusnya kita sudah one step closer, one step lebih baik, karena secara tatanan logika itu yang membedakan teman-teman duduk di bangku kuliah dan tidak. Dan gunakan itu sebagai kekuatan untuk merancang sebuah program yang bisa memberdayakan masyarakat di luar sana. Mereka tidak belajar banyak hal, teman-teman belajar banyak hal. Step pointnya ada di situ. Dalam membuat satu rencana besar, itu step pointnya. Ya, kalau dalam ilmu manajemen kan ada yang namanya planning. Membuat satu perencanaan yang bagus, itu sudah 50% memenangkan pertarungan. Jadi kalau tadi saya tanya, 5 tahun yang akan datang, Anda sudah bisa membayangkan belum? Kalau belum, nah Mas, ada ilmu baru nih dari beberapa profesor di Australia. Unconsensus itu perkawinan antara ekonomi dengan psikologi. Unconsensus itu ternyata begini. Ketika Anda sudah punya bayangan bahwa 5 tahun lagi saya sudah harus sampai ini, itu ternyata secara psikologi, ingat ada gunung es nggak? Ada logika gunung es, yang atas cuma kelihatan itu adalah 20%. Unconsensus itu ada di 80%-nya ini. Secara tidak langsung itu akan mendrive pikiran Anda, perilaku Anda, attitude Anda untuk mencapai goals-nya. Jadi kalau Anda hari ini belum bisa membayangkan 5 tahun yang akan datang, tugas saya sebenarnya simple. Bikin itu dulu, komitmen dengan diri Anda, maka Anda bisa. Saya tahu kok, beliau pikirannya sudah mungkin 20 tahun yang akan datang. Sudah ngapain? Bahkan dia sudah merencanakan ini step-stepnya mau apa. Mas Wahid, beliau ini sudah ada. Jadi tirulah dari situ dulu, karena itu akan menimbulkan motivasi. Ya, itu cukup menjadi perdebatan sebetulnya unconsensus moment itu. Nah, orang-orang seperti Deddy Corbuzier dan lain-lain itu menerapkan ilmu psikologi itu. Dan kebanyakan orang gagal karena mereka tidak punya mimpi. Tidak berani bermimpi. Itu kegagalan mereka berawal dari karena mereka tidak punya mimpi. Karena mimpi itu berani bermimpi berarti bisa mewujudkannya. Kalau kita tidak bisa membayangkan 5 tahun lagi mau ngapain, profesi saya apa yang sudah bisa saya kerjakan, apa yang sudah bisa saya hasilkan, maka hari ini silahkan Anda membuat itu dulu. Kalau mimpi aja susah, mimpi aja nggak punya, gimana kita
kita memperdaya masyarakat? Mau melakukan pemberdayaan sosial bagaimana? Kalau kita memberdayakan diri dulu nggak tahu, atau bahkan kita belum tahu core kita ada di mana, kekuatan saya ada di mana. Jarang loh perempuan itu yang punya akses sangat terbuka hari ini, tetapi itu sangat memungkinkan. Kadang perempuan masih menjadi stereotip di mana-mana, tapi dengan itu Anda bisa membuktikan sebetulnya. Nah, perbedaan Anda hari ini ada di universitas sama enggak adalah pada pola berpikir, lalu bagaimana Anda merancang sebuah hal. Ini contoh pendekatan saja, bahwasanya di situ ada destinasi pariwisata, tapi di situ Anda bisa ganti destinasi pariwisata itu menjadi kampung kreatif mangrove misalnya. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, di situ bisa jadi Anda ganti, terserah programnya apa. Karena tema saya pariwisata, maka di situ saya kasih destinasi pariwisata. Tapi logika-logika ini hanya mampu untuk diterjemahkan oleh para akademisi. Jadi Anda starting point-nya sudah jauh lebih bagus untuk membuat satu perencanaan. Oke, next. Ini juga nanti bisa boleh diganti ya. Tapi secara logika dalam melakukan pemberdayaan, dalam melakukan banyak hal membuat planning itu tidak lepas dari ini. Bahkan logika ini adalah turun dari orang bikin rumah, dimulai dari fondasi, lalu lantai dan juga ya ada alasnya, baru ada wallnya, di atasnya ada atapnya. Ini logika. Jadi Anda mau membangun sesuatu itu dari mana sebenarnya ada di sini ya. Riset dan planning sudah cocok skripsi semua. Oke. Kalau skripsinya textbook atau turun ke masyarakat? Turun. Berarti riset and planning development sudah tidak ada masalah. Lalu di sini ada leadership, partnership dan juga team development. Gitu. Selama ini ada yang merasa susah berkolaborasi nggak? Anda melihat pesaing Anda atau Anda melihat mereka itu sebagai kolaborator Anda? Ya, saya mau ngajarin sesuatu nih. Anda bisa nggak menilai lingkungan Anda? Kalau lingkungan Anda itu tidak lebih baik dari Anda, maka Anda akan kurang berkembang. Tetapi carilah lingkungan yang memaksa Anda untuk berkembang. Kita kadang butuh seperti itu. Tapi secara sosial Anda juga harus memberikan pengalaman-pengalaman Anda, ilmu Anda kepada lingkungan itu. Nah, tetapi ada kalanya bahwa Anda juga harus mencari lingkungan di mana ekosistemnya memaksa Anda untuk berkembang. Jangan takut untuk hal baru, jangan takut untuk mencari sesuatu yang baru. Oke. Product development ini bisa diganti dengan program development. Apa yang mau dilakukan sebetulnya? Yang mau dilakukan apa sih? Pendekatannya kalau masyarakat itu pasti berbasis ekonomi. Apapun itu harus berujung pada ekonomi. Jadi sebetulnya ini tidak keluar dari ilmu-ilmu Anda di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau tidak ada perubahan, orang tidak akan percaya. Bicara wisata juga sama. Ketika wisata itu tidak bisa mendatangkan uang, kita hanya diomongin bullshit, ngomong doang. Tetapi ketika gerakan wisata itu bisa mendatangkan uang, bisa mendatangkan ekonomi, baru warga itu tergerak. Ya. Saya cukup tertegun tadi ketika Pak Darman cerita, waktu awal Payumi itu ketika beliau membuat mural, banyak orang yang protes. Bahkan ada alat-alat rumah tangga berterbangan katanya. Ya, tetapi orang-orang seperti itu hari ini hadir, menyertai dan menjadi bagian dari Payumi. Itulah kenapa kadang kita juga harus berpikir harus memberikan contoh. Ya, harus memberikan contoh. Dan kita bisa menjadikan diri kita sebagai contoh. Itu pertama adalah dimulai dari komitmen. Komitmen kita terhadap diri kita. Siap atau tidak gitu kan. Kadang kita tidak dipercaya sebelum ada bukti dan sebagainya. Nah, baru nanti belajar tentang marketing dan itu. Semua program itu wajib dikomunikasikan dan kadang marketing promotion itu penting. Termasuk mengkomunikasikan dengan warga. Kamu mau ngapain sih gitu. Jadi pemberdayaan seperti itu harus di-create juga. Narasi positifnya apa? Narasi positif ya teman-teman sudah harus bisa menjelaskan kan seperti itu ya. Oke, ini pendekatan kalau di pariwisata itu sekarang yang namanya sustainable tourism.
Dan di pergerakan-pergerakan masyarakat, sustainability saya yakin itu juga menjadi kunci pokok dari pergerakan. Pergerakan yang berkelanjutan, itu contoh. Keberlanjutan itu jadi penting. Jadi ketika kita tidak ada di sana, program itu masih bisa jalan atau tidak, itu jadi indikator dari sustainability. Semua program itu kuncinya, sekarang kalau mau laku dijual juga harus ada kata sustainable. Dan pikiran kita juga harus seperti itu. Tidak selamanya lah Pak Dharma itu harus menjadi key person di payungi kan ya. Beliau harus mengabdikan diri pada sesuatu yang jauh lebih besar. Saya yakin itulah. Bukan hanya di situ. Jadi ada kalanya bahwa pendampingan masyarakat dari satu titik yang lain itu harus punya timeline. Timeline itu yang mengukur satu sustainability-nya. Kalau Anda masih di situ, itu berjalan, jangan-jangan karena faktor Anda. Tetapi ketika Anda sudah cabut dari situ dan program itu masih jalan, itu menunjukkan bahwa ada sustainability di sana. Ini tren atau kebutuhan. Banyak yang menganggap ini sebagai tren, tetapi sebenarnya semua program itu harus basisnya adalah sustainable. Itulah kenapa wisata naik gajah diperdebatkan. Ya. Itulah kenapa hutan sekarang bisa digunakan untuk wisata dengan catatan bahwa ada SOP-nya, ada do and don't-nya. Itu karena faktor sustainability. Dan pergerakan-pergerakan sosial saya yakin juga itu harus ada sustainability-nya ya. Oke. Inilah kuncinya. Jadi kalau teman-teman mau membuat sesuatu yang sustainable, kuncinya itu 3P. Planet, people, dan prosperity sebetulnya, profit. Jadi kuncinya ada di 3P itu. Planet itu bicara tentang lingkungan. Lingkungan itu belum tentu alam. Lingkungan masyarakat itu bisa jadi lingkungan. Kondisi masyarakat lokal wisdomnya apa. Terus habis itu budaya-budaya lokal itu bisa disebut sebagai P yang pertama. Lalu yang kedua, orang. Orang ini berkonsentrasi kembali ke yang tadi rumusnya, bahwa mereka bukan objek, tetapi mereka adalah subjek. Dan yang terakhir adalah bagaimana menjanjikan satu profit. Pemberdayaan harus punya profit. Profit itu belum tentu uang, tapi memang harus diukur dengan uang juga kadang. Profit mereka, economic value-nya apa dan sebagainya. Nah itu, jadi sustainable ini menjadi penting. Kalau dalam meng-create satu program, planetnya apa, people-nya apa, keuntungan mereka, profitnya apa, prosperity-nya, kesejahteraan. Jadi salah satu kunci dari pemberdayaan adalah mensejahterakan, berarti merubah satu kondisi. Dan salah satu yang paling diharapkan oleh masyarakat itu tetap ekonomi. Mereka sebelum merubah ekonominya tentu harus merubah mindset. Tetapi pendekatan yang paling mudah diterima itu adalah merubah dari segi ekonomi. Baru ketika mereka merasakan dengan panca indera mereka akan berubah secara mindset. Kondisi masyarakat lebih banyak seperti itu. Jarang yang mau berubah mindsetnya dulu. Tetapi teman-teman juga harus menanamkan pada mereka bahwa mereka kalau mau maju harus merubah mindsetnya dulu. Oke. Payung yang sudah sebesar itu ternyata tidak membuat seluruh kepala desa mau diundang oleh Pak Dharma. Berarti masalahnya ada di social mindset. Nah, dan itu kenapa? Oh ternyata culture misalkan, ternyata apa nah gitu. Jadi ini rumusnya sebetulnya. Kalau dalam pariwisata seperti itu. Semuanya harus berorientasi pada sustainability. Kalau ini tema-temanya sih, teman-teman nanti boleh baca sendiri. Jadi kalau mau bikin gerakan-gerakan di masyarakat, gerakan pemberdayaan, paling tidak tema-tema yang bisa diangkat itu seperti ini. Oke. Ini prinsip-prinsip ekonominya sampai social acceptance-nya itu seperti apa? Ketika kita datang ke dengan satu konsep pemberdayaan misalkan, mental kita kadang harus kuat bahwa tidak 100% dari masyarakat itu akan memberikan dukungan yang positif. Tetapi merubah mereka diawali dari merubah diri kita, itu juga satu rumusan. Ya, ada teknologi yang mempermudah saat ini. Terus habis itu ada fleksibilitas yang lain, di mana itu tidak ada di masa yang lalu. Jadi sebenarnya untuk membuat satu pergerakan itu luar biasa. Kalau kita melihat Bima misalkan, itu menunjukkan bahwa viralitas itu juga umurnya tidak panjang. Bima itu lumayan
yang panjang kemarin, kalau tidak salah sampai 2 bulan menguasai di media. Tapi ingat bahwa banyak orang yang menumpangi kasus Bima, termasuk agenda setting, agenda media dari para buzzer-buzzer di Jakarta, mohon maaf ya. Dan itu menunjukkan bahwa sekarang ini informasinya sungguh cepat berlalu. Dan bahkan ada omongan yang mengatakan bahwa ternyata Bima itu juga dimanfaatkan untuk pengalihan isu yang cukup besar. Nah, kemarin ada beberapa isu tentang Israel, bola dan lain-lain kan. Nah itu muncul di sana juga. Jadi bayangkan bahwa dengan adanya teknologi ini kadang membuat peluang, tapi peluang itu juga harus diciptakan. Seorang Bima bisa menggerakkan itu, tapi Bima itu tidak bisa itu tanpa adanya kolaborator yang kemarin. Ya, dengan adanya Bima ngomong, ternyata banyak orang ngomong, sehingga itu menjadi bola salju. Ada metode snowball kan? Ya, jadi membuat satu pergerakan itu juga kadang harus memikirkan itu snowball. Membuat pergerakan itu semakin banyak dukungan, semakin banyak orang, maka bola salju itu akan semakin besar. Oke, ini contoh kasus di pariwisata sih. Kadang kita hanya melihat wisata itu kan dari sisi ekonominya, tapi kita tidak melihat dari sisi lingkungannya. Ini satu penelitian yang ada di Bali. Kalau ternyata kita, mohon maaf, kencing itu satu hari paling tidak 0,7 sampai 1,1 liter. Kita buang hajat itu 0,6 sampai 0,9 kilo. Tergantung mereka makannya apa dan berapa kali ya. Nah, bicara wisata, selama ini hanya Indonesia masih salah kaprah sebetulnya. Angka kunjungan, bukan berapa yang mereka belanjakan di situ. Nah, ini yang kadang salah, karena pemerintah itu bagaimanapun tetap butuh pencitraan kan. Kesuksesan dilihat dari angka kunjungan wisata. Tapi kita tidak pernah berpikir dari berapa uang yang mereka buang. Rata-rata di Banyuwangi berapa orang belanja was? Rata-rata berapa? Nah, 50 ribu. Oke. Berarti tantangan yang palingnya adalah bagaimana mereka nanti belanja lebih banyak kan? Ya itu. Karena dengan adanya lebih banyak uang yang beredar di situ, maka profitnya akan semakin menjanjikan. Di tourism harus mulai berubah juga. Ya. Jadi kalau nanti pemberdayaan itu yang paling pokok adalah bagaimana impact-nya, bukan bagaimana pada orang yang terlibat. Karena impact jauh lebih penting daripada yang tadi. Quality more than quantity itu tetap harus diperhatikan. Ini yang tidak pernah dipikirkan di pariwisata. 10.000 orang masuk ke Bali katanya setiap hari. Hanya yang melalui pintu Bandara Ngurah Rai dari internasional departur. Tapi mereka tidak pernah mengkalkulasi berapa urin yang diciptakan dan juga poops yang dihasilkan. Dan ternyata itu mempengaruhi kualitas tanah, kualitas air di Bali. Nah, makanya pemberdayaan juga harus memikirkan lingkungan. Pemberdayaan nanti harus dipikir, kalau orang ke hutan, mereka buang ininya gimana, sampahnya bagaimana dan sebagainya. Itu contoh bahwa sustainability ini suatu hal yang memang harus dipikirkan. Ini masuk dalam planet yang tadi. Jadi people dan profit itu kalau planetnya juga established. Kalau hutannya rusak, gak akan ada lagi orang yang datang. Kalau gunungnya penuh sampah, gak akan ada orang yang naik gunung. Kebetulan gak punya gunung ya Lampung ya? Ada. Oke, nah itu contoh beberapa penerapannya. Ini Bima pernah viral. Ini 2017 juga pernah. Bahkan bule Prancis angkut sampah di Gunung Rinjani. Gunung bukan tempat sampah, itu bukan jadi sesuatu tidak. Gerakan-gerakan komunitas di Genpi, kami membackup yang seperti ini juga. Dulu kami dulu penilaian UNESCO itu 2017 hampir gagal karena sampah. Tapi peran komunitas waktu itu adalah mengcover bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh banyak orang terkait apa yang di Rinjani. Sehingga UNESCO masih percaya dan memberikan sertifikat UNESCO Global Geopark ke Gunung Rinjani meskipun di situ banyak sampah. Itu karena peran komunitas. Salah satunya Genpi apa? Memberikan informasi bahwa apa yang sudah dilakukan untuk menjaga dan membersihkan sampah ini. Nah gitu. Jadi kadang kita juga perlu mem-make up sesuatu. Nah oke, ini contoh.
semakin dilestarikan, semakin mesejahterakan. Pemberdayaan bidang pariwisata ini kuncinya. Kalau sudah tidak ada gajah di Waikambas, dia tidak akan datang. Sudah tidak ada air yang bersih di hutan, maka tidak ada. Jadi pendekatannya sebetulnya sangat luar biasa. Semakin dilestarikan, semakin mesejahterakan. Oke, sudah ada yang pernah jalan-jalan ke Baduy belum? Baduy Dalam. Tahu nggak tantangan mereka apa hari ini? Internet sudah dimatikan, Mas. Suruh hilangkan. Iya, menghilangkan. Ada satu tantangan yang hari ini sedang diperjuangkan oleh mereka. Sampah. Indomie. Ya, parah kan? Sebut merek maaf, tapi faktanya seperti itu. Wisatawan masuk membawa Indomie dari luar dengan harapan bahwa mereka malas makan ubi di dalam. Malas makan talas sehingga mereka bawa pomnya bawa Indomie. Anak-anak kecil Baduy melihat itu, mencoba itu enak. Tantangannya apa? Mereka di situ malas makan talas dan ubi dan memilih makan Indomie. Dan itu bayangkan, semakin dilestarikan, semakin mesejahterakan. Kalau nanti di Baduy itu banyak Indomie, orang-orangnya makan Indomie, apa bedanya dengan orang di luar? Tidak ada. Kebudayaan masyarakat lokal. Tobong gamping yang ada, tobong bata atau gamin yang ada di Payuni itu dilestarikan menjadi ruang diskusi. Berarti itu melestarikan sesuatu untuk lebih mesejahterakan masyarakatnya. Jadi jangan salah bahwasanya internet kadang penting ya, tapi di Baduy ditolak. Di Wairobo, di NTT, internet ya aja. Dan ternyata itu jadi luar biasa. Bahkan kemarin ada satu testimoni dari pemiliknya Arung Jeram Arus Liar di Citarik, Jawa Barat. Ada yang sharing bahwa tamu itu ternyata merasa happy bukan karena anaknya pintar dan sebagainya, tapi ketika main arung jeram mereka lupa dengan gadget. Apakah sebesar itu masalah gadget di Indonesia? Sehingga ketika anaknya lebih senang main air daripada gadget aja, itu sudah jadi satu experience dan satu ancillary, nilai tambah yang merelakan orang tua itu membuang uangnya di pariwisata, beli paket mahal untuk anak-anak rafting hanya gara-gara biar lupa gadget. Nah itu contoh bagaimana ternyata konsep sustainable itu juga menjadi satu pendekatan yang luar biasa. Sudah pernah ke sini? Desa terbersih di Bali, Panglipuran itu ada kenapa? Karena mereka mempertahankan tradisi, karena mereka tidak merubah dari rumahnya. Nah itu. Ini ada cerita menarik juga. Di sana ternyata ada aturan masyarakat bahwa setiap rumah yang rusak itu didanai oleh paguyuban. Tetapi ada konsekuensi sosial, misalkan ini Mustika bulan ini minta uang 3 juta untuk memperbaiki rumah. Nah, Februari kok Mustika lagi yang minta. Maret kok Mustika minta uang lagi. Ternyata itu membuat malu, sehingga sekarang jarang orang meminta uang. Nah, ternyata pendampingan masyarakat itu juga harus dimulai dari pola-pola tertentu untuk merubah perilaku mereka. Tentu orang senang dong, tiap hari itu hampir puluhan juta uang masuk ya. Dan mereka bebas untuk mengakses uang itu untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Tetapi ternyata orang kalau minta dan minta terus itu dibuat malu dari aturan kesepakatan mereka. Dan itu ternyata bentuk pemberdayaan juga. Dan akhirnya orang jadi enggan untuk meminta uang tiap waktu, uang untuk alasan yang tidak jelas. Nah, ketika kita jalan-jalan ke Panglipuran, kalau ngobrol dengan warga ternyata jadi tahu banyak di situ. Bahkan rumah-rumah yang ada di bawah itu, mohon maaf, itu adalah diperuntukkan untuk istrinya juga. Jadi kalau ada orang ditempatkan di situ secara strata sosial, mohon maaf, dia lebih rendah. Akhirnya praktek poligami tidak ada. Nah, jadi itu contoh pemberdayaan. Pemberdayaan bukan hanya soal ekonomi sebetulnya, tapi tata cara, tata kehidupan, tata sosial itu juga masuk. Sampai merubah bahwa orang punya mindset lebih baik memberi daripada meminta. Orang tidak mau lagi di poligami karena apa? Secara status sosial dia ditaruh di bawah. Itu contoh yang ada di Bali, di sini. Sebagai wisatawan kalau hanya ke sini foto, Anda tidak akan mendapat apa-apa. Tapi ketika ada interaksi dengan lokal, nah interaksi antar manusia itulah yang harus
mindset untuk melakukan interaksi. Mindset untuk melakukan interaksi dengan banyak orang itu yang membedakan mana pemberdaya, mana yang bukan. Kesana hanya untuk selfie, foto, pamer di sosmed, sama kesana tetap dapat konten tapi harus melakukan komunikasi, harus ngobrol, itu yang membedakan. Gitu. Nah, ini beberapa case tadi yang mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk melakukan pemberdayaan di bidang pariwisata tanpa harus punya modal banyak, tidak harus merusak lingkungan dan sebagainya, tetapi nilainya fantastis kalau kita kalikan. Jalan-jalan di hutan, mandi di kali itu bagi orang kota sesuatu yang mewah, yang tidak pernah mereka lakukan. Tapi bayangkan bahwa satu desa yang punya hutan, yang awalnya hanya hidup dari pertanian, pertaniannya jalan, tapi itu dirubah menjadi pariwisata berbasis pertanian atau pariwisata berbasis hutan. Nilainya tentu akan berlipat-lipat, 10 kali lipat atau bahkan mungkin bisa 100 kali lipat. Dilihat dari dampak ekonomi yang bisa diberdayakan. Kalau jual padi berapa sih? Tetap mahal sih gitu, tetap ada uangnya. Tapi padinya ada, terus anak-anak kota, anak-anak Jakarta menanam padi, di situ ada nilai tambah uang yang masuk lagi. Terus membajak sawah aja bisa jadi festival, ya kan? Membajak sawah itu justru petaninya yang bayar. Tapi bayangkan ketika satu areal itu membajak sawahnya dibikin festival, terus ada tiketnya, ada anak-anak yang ketika ikut bajak sawah dijual paketnya 50.000. Ekonomi lagi berputar. Jadi pariwisata itu membuat sesuatu yang sebetulnya sangat sederhana sekali. Sapinya, orang lihat sapi sekarang udah susah karena orang membajaknya sudah menggunakan traktor. Itu. Banyak pemberdayaan yang mungkin sarapan di sawah. Ya, sarapan di sawah itu juga sangat laku sekali di Jawa. Orang di kota sudah susah, tapi ketika dia seperti itu nyatanya ya bisa jadi. Ini case tadi lagi. Ya, sungai yang bersih bisa mendatangkan uang. Pantai yang bersih tentu juga akan mendatangkan uang. Kan kebersihan sebagian dari iman katanya. Ya kan, kebersihan sebagian dari pemberdayaan ekonomi juga. Kalau sungainya kotor, nggak akan ada orang yang mandi. Tapi ini ada di Klaten. Meskipun ada campur tangan CSR-nya Aqua, tapi ini satu gerakan warga yang sangat luar biasa. Umbul Ponggo ini? Ini Umbul Manten. Ya, Umbul Manten. Di situ kalau tidak salah ada sekitar 21 umbul. Nah, mandi di kali itu jadi hal yang mewah sekarang. Mungkin kita dulu pernah gitu. Dan kemarin belum ada 10 hari saya mandi di kali, salah satunya di Magelang. Saya upload itu ke Instagram, di story. Saya iseng nanya ke follower saya, kapan terakhir kali kamu mandi di kali? Rata-rata menjawab puluhan tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Itu menjadi hal yang mewah. Dan ini bisa pariwisata banget. Lalu hutan jadi seperti ini ada di Bandung. Ya, ini contoh sebenarnya hasil-hasil pemberdayaan yang basisnya adalah pariwisata. Tanpa merusak, tanpa banyak hal, tapi dia mendatangkan dampak ekonomi yang luar biasa. Ini ada di Mangunan, teman-teman. Hanya di hutan pinus, lalu dengan desain yang cukup menarik, dan akhirnya banyak orang antri masuk. Ini juga jenis pemberdayaan yang sebenarnya sangat bisa untuk dilakukan. Kreatif hub-nya di Lampungnya juga sudah banyak ya. Bahkan saya yakin di Metro ini juga gerakan-gerakan kreatif sudah cukup banyak. Dan sebenarnya ini bisa menjanjikan sekali ketika kita basisnya adalah pariwisata. Ini kalau untuk development produknya sebenarnya seperti ini. Jadi sebelum dikomersialisasi ya jangan lupa untuk diproteksi. Lalu kreasi ide teman-teman itu menjadi satu yang sangat mahal sebetulnya. Nah, kadang di beberapa kegiatan di banyak anggapan masyarakat bahwa ide itu tidak punya nilai, tapi jangan lupa bahwasanya memang ide itu juga sangat mahal. Jadi kalau ada ide tolong dihargai, karena itulah nanti akan menjadi komersialisasi. Ide-ide seperti apa tadi, nah itu keliling metro. Nah itu ide. Dan Mas Dharma tentu dalam mencetuskan ide itu juga dapat inspirasi, nggak tahu kok inspirasinya ini dan ini digabungkan misalkan, itu tidak ada masalah. Tapi kemampuan kita
kita untuk mengkreasikan sesuatu itu menjadi penting. Jadi dengan melihat lalu melakukan modifikasi itu juga bentuk dari kreasi. Jadi jangan takut untuk melakukan kreasi karena itu juga menjadi bagian dari pemberdayaan yang harus dilakukan. Oke, ini 17 subsektor, saya yakin teman-teman sudah sangat paham. Dan yang terakhir adalah, bagian terakhir saya adalah digital mindset. Paling besar-besar itu karena ada kolaborasi membangun gedung. Setiap ada orang yang datang, usahakan mereka menjadi ambasador kita. Nah, orang-orang yang datang ke satu program pemberdayaan itu bagaimana kita jadikan mereka sebagai kolaborator. Artinya bahwa teman-teman pernah nggak sih lebih memilih untuk membeli barangnya teman dan merekomendasikan barangnya teman daripada yang lain? Sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat barang itu, tapi karena itu adalah teman, kadang kita menjadi kolaborator mereka, mengendorse produk-produk teman kita dan sebagainya. Dan di zaman digital kita juga sudah harus punya mindset untuk digital mindset kita. Dengan adanya digital itu tujuannya apa sih sebenarnya? Memudahkan nggak? Efektivitas nggak? Efisiensi nggak? Nah itu, jadi ketika digital itu belum mampu untuk efisiensi dan efektivitas, kita perlu untuk menakar kembali dan belajar tentang digital itu apa. Nah ini ekosistemnya. Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat itu harus punya digital ekosistem. Sekalipun Baduy yang tidak mengenal digital, tapi ketika melakukan pemberdayaan masyarakat ke masyarakat lokal itu juga harus membangun digital sistemnya. Zamannya sudah berubah, tidak seperti dulu lagi, dan promosi juga sudah digital, semuanya sudah digital, sehingga kita juga harus memikirkan ketika membuat program pemberdayaan masyarakat harus meng-create digital sistemnya bagaimana, ekosistem digitalnya bagaimana, gimana promosinya, gimana informasi-informasinya bisa didapatkan oleh orang-orang dimanapun. Sekarang sudah tidak ada batasan, sudah borderless semua, jadi digital ekosistem juga wajib dilakukan, wajib untuk dimasukkan ke dalam faktor dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Oke, ini beberapa skills. Kuncinya sebenarnya cuma 4 ini, teman-teman. Kalau mau membangun ekosistem digital, itu adalah bagaimana meng-create konten yang bagus. Jadi harus bisa untuk menjadi content creation, baik itu yang sifatnya narasi, teks, video dan sebagainya, karena itu sebagai peluru atau itu sebagai modal. Lalu yang kedua, pernahkah berpikir bahwa digital asset manajemennya si Payungi itu paling banyak dari mana? Dari mana kira-kira? Pengunjung ya? Ya, UGC, User Generated Content. Masyarakat yang datang itu aset manajemen. Sebagai admin media sosial misalkan merepost, mengucapkan terima kasih dan menjadikan itu sebagai aset kita, promosi kita yang disumbangkan oleh masyarakat. Jadi kalau teman-teman punya pergerakan, ada gerakan apapun itu, ada pemberdayaan masyarakat di desa X misalkan, bagaimana aset manajemen itu berjalan dan membantu kita. Ya. Review orang di Google itu sungguh luar biasa. Itu karena ekosistem digital. Kalau diliput di media, misalkan, itu pentingnya adalah apa? Aset manajemen. Kadang kita tidak melakukan aset manajemen. Saya tidak tahu nih konten dengan hashtag Payungi hari ini ada berapa, tahun lalu berapa. Oh ternyata aset manajemennya berjalan. Yang di-upload 2 tahun yang lalu baru dilihat orang hari ini, itu karena adanya aset manajemen digital. Ya, kan zamannya udah berubah. Sekarang promosi udah, oh ternyata ada aset manajemen ya. Ini kalau mata kuliah jadi satu mata kuliah sendiri di universitasku. Lalu digital distribution. Bagaimana kita mengoptimalisasi gerakan kita? Gerakan kita itu harus membumi, artinya adalah membuat satu pergerakan yang positif, tapi harus melangit melalui digital distribution. Bagaimana orang membicarakan apa yang kita lakukan di masyarakat itu jadi penting dalam digital ekosistem. Kalau tidak ada media yang meliput, terus tidak ada distribusi, tidak masuk ke media A, B, C, D, berarti apa yang kita lakukan di situ, virusnya itu hanya akan ada di situ. Tetapi dengan adanya digital distribution ini, virus positif yang kita tebar di satu lokasi itu akan menular di banyak hal, akan
menjadi reputasi bagi Anda dan menjadi reputasi bagi program yang sedang dilakukan. Payungi masuk ke Metro TV, ke KDI. Punya reputasi nggak? Nah, kuncinya ada di digital distribution. Jadi kalau bikin pergerakan apapun, tolong dimedsoskan, tolong dibuat beritanya, karena itu adalah digital distribution. Yang terakhir nanti digital analytic. Analitik itu bagian dari riset. Riset itu pra dan pasca, after dan before. Before dan afternya ada apa, jadi harus ada analitiknya. Jadi gerakan positif itu harus diberdayakan, harus didistribusikan, dan harus dimediakan. Gitu. Genpi bisa besar karena orang jadi tertarik, karena orang jadi ingin bergabung dengan Genpi. Payung yang akan semakin ramai karena apa? Karena ada aset manajemen yang jalan, promosi yang hari ini mereka pada tidur, sudah ada digital aset manajemennya jalan, sudah punya reputasi dari hasil digital distribution. Nah itu penting. Jadi pergerakan yang bagus yang itu adalah pergerakan yang dapat menularkan, yang virusnya harus ini. Viral itu sebenarnya tidak bisa dibuat-buat, karena viral itu adalah virus virtual. Artinya memang bisa kok kita mendesain, tapi yang namanya viral itu sebetulnya tidak bisa dibuat. Ya, kalau trending masih bisa. Nah ini soal beberapa tambahan aja, bagaimana harus mengoptimasi kemampuan digital kita. Jadi kalau mau belajar digital sebetulnya tidak lepas dari Spiderman ini ya. Ya. Jadi jaringnya seperti ini, semakin rapat jaringnya, maka umpannya akan semakin dapat ditangkap. Jadi sistemnya seperti itu. Dan sekarang media sosial, kalian sudah dibukakan mata dengan kita semua, bukan cuma teman-teman, bahwa dari satu mahasiswa yang namanya Bima aja Lampung bisa kocar-kacir. Ya, jadi bayangkan bahwa pemberdayaan masyarakat harusnya sudah bisa diakomodir oleh teknologi, sehingga itu menjadi satu gerakan yang masif yang dilakukan oleh banyak orang. Dan mindset orang yang tadi masih membaca Facebook jadi baca buku itu sudah harus bisa dirubah lebih cepat dengan adanya digital. Dengan adanya digital mereka sudah harusnya lebih cepat, karena fungsi dari digitalisasi sebetulnya adalah untuk mempercepat perubahan. Perubahan sosial akan semakin cepat dengan adanya digitalisasi. Itu sih. Oke, ini peran komunitas. Nah, mulai dari grand design, strategic planning, program implementation, ini sudah teorinya sudah kalian selesaikan sebetulnya. Tapi PR-nya tetap sama. Mimpi apa 5 tahun yang akan datang? Karena di otak kita ternyata belum ada itu ya. Oke, ini saya yakin nggak oke lah. Oke, ke diskusi? Boleh, siap. Terima kasih teman-teman, tetap semangat. Iya. Ya, ini quick win-nya sebenarnya. Jadi untuk melakukan community development, gunakan creative power dan juga effective communication ya. Ekosistem digitalnya untuk menggaungkan apa yang menjadi kreatif yang tadi. Dan ini mulai dari sekarang, berubah sesuatu jadi lebih menarik, punya daya ekonomi. Jualan mangga yang satu dengan jualan mangga yang dua, ini hal yang sangat simpel sekali, tapi orang malas untuk melakukannya. Dengan yang kedua kan orang jadi lebih tertarik. Jadi mulailah dari sesuatu yang mungkin dan sederhana untuk menghadirkan sesuatu yang luar biasa. Gimana? Menarik ya diskusi hari ini. Jadi sebenarnya wisata itu juga menjadi satu sektor yang punya peluang bisnis, apalagi jika kita gabungkan dengan pemberdayaan, ya di situ mungkin di situ akan bisa memberdayakan masyarakat, kemudian melestarikan alam dan lain sebagainya. Dan tentu kita langsung diskusi aja ya, karena waktunya sudah siang. Buat teman-teman yang mau tanya, silakan angkat tangan. Halo. Kuliah dulu malah. Masa nggak resah selama Mbak C ngomong tadi hampir 2 jam. Saya aja resah saya. 5 tahun mau ngapain 5 tahun ke depan kan? Pertanyaannya nanti gantian, 5 tahun baca mau ngapain? Monggo. Ayo, ada yang tanya nggak?
Mas Wahid mau nanya Mas? Ini yang nanya nih. Iya dong. Loh, Ya. jangan-jangan nggak ada yang masuk nih. Ini mau nanya nih. Enggak, Pak. Ada nggak? Loh, kok enggak? Masa dari 1000 peserta nggak ada yang nanya? 1000 bagi 10 maksudnya.